يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه. وأما النوع الثالث فهي الصفات المهلكة التي محلها القلب، فيعرفها مما ذكرناه بربع المهلكات، وهي استيلاء الشهوة والغضب والبخل والكبر والعجب والرياء والحسد وسوء الظن والغفلة والغرور وغير ذلك. ويتفقد من قلبه هذه الصفات، فإن ظن أن قلبه منزه عنها فيتفكر في كيفية امتحانه والاستشهاد بالعلامة عليه، فإن النفس أبدا تعد بالخير من نفسها وتخلف. فإذا ادعت التواضع والبراءة من الكبر فينبغي أن تجرب بحمل حزمة حطب بالسوق كما كان الأولون يجربون به أنفسهم. وإذا ادعت الحلم تعرض لغضب يناله من غيره ثم يجربها بكظم الغيظ، وكذلك بسائر الصفات إلى آخره. Makna daripada kalam Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Macam yang ketiga daripada beberapa macam perkara yang perlu dipikirkan, yang perlu dijadikan tafakkur. Sifat-sifat yang membinasakan, yang tempatnya sifat-sifat membinasakan itu adalah hati. Memikirkan tentang hati kita, apakah masih ada dihuni, didiami oleh sifat-sifat yang membinasakan. Apabila kita merenungkan atau memikirkan tentang hati kita, apakah masih dipenuhi sifat-sifat tercela, maka tafakkur seperti itu adalah merupakan tafakkur yang sifatnya adalah ibadah. Maka ia dapat mengetahuinya sifat-sifat yang membinasakan itu dari yang telah kami sebutkan pada Rub'il Muhlikat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di situ dijelaskan sifat-sifat yang membinasakan manusia, akhlak-akhlak yang mencelakakan manusia, yaitu sifat-sifat yang mencelakakan kita tadi antara lain adalah menguasainya syahwat. Diri kita dikuasai oleh berbagai macam keinginan-keinginan. Kita disuruh berpikir apakah diri kita ini masih dikuasai oleh syahwat-syahwat itu. Kita disuruh merenungkan apakah selama ini kita hidup hanya untuk meluluskan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan
nafsu. Menguasainya syahwat itu merupakan sifat yang tercela, yang tempatnya adalah di dalam hati manusia. Segala macam bentuk maksiat, segala macam bentuk penyesalan, penderitaan, itu sumbernya adalah karena pada awalnya kita dikuasai oleh syahwat-syahwat tadi. Kenapa kita melakukan dosa? Karena kita kada mampu menguasai syahwat, keinginan-keinginan nafsu itu. Kenapa orang bisa masuk ke dalam penjara? Nah, kebiasaan kebanyakannya adalah akibat dia dahulunya dikuasai oleh keinginan-keinginan nafsunya. Kenapa seseorang itu sekarang dia menderita? Kenapa seseorang itu sekarang dia ini berada dalam bahaya? Pada awalnya adalah akibat dia kada mampu menguasai keinginan-keinginan nafsunya. Nah, itu nang dipikirkan. Disuruh kita merenungi apakah kita ini termasuk orang yang dikuasai oleh keinginan-keinginan nafsu, atau kitakah yang menguasai keinginan-keinginan nafsu itu. Contohnya lagi adalah marah. Selama ini aku marah, apakah marahku itu karena pribadi, ataukah marahku itu karena di jalan Allah? Marah itu adalah sesuatu yang mulia, marah sesuatu yang berpahala apabila marahnya itu di jalan Allah. Dan marah itu sesuatu yang hina, tercela apabila yang dimarahkan itu adalah sesuatu yang bukan di jalan Allah. Nah, itu pun disuruh juga kita merenungi, memikirkan apakah kita marah selama ini di jalan Allah atau kada. Umpamanya kita menyuruh anak kita, menyuruh orang-orang yang membantu kita untuk kepentingan kita, lalu inya terlambat, lalu inya tersalah, kita marah. Nah, ini marah, kita marah karena kepentingan nafsu kita. Kalau anak kita, orang-orang yang di bawah kita, mereka lalai melaksanakan salat, mereka itu menunda perbuatan kebaikan, apakah kita marah kepada mereka? Nah, bila kita marah mereka itu kada sembahyang, kalau kita marah karena mereka itu suka melalaikan, menunda-nunda salat, nah marah kita itu adalah marah yang mulia, marah di jalan Allah. Anak buah terlambat sembahyang, kada sarik. Tapi kalau anak buah disuruh mengambil akan nasi, terlambat seperempat jam, setengah jam memainya, berarti ini manusia marah bukan di jalan Allah. Buktinya apa? Ya tadi buktinya anak buah kita kada sembahyang, melambatkan sembahyang, kita kada marah. Paling marah juga kada semarah inya nang terlambat kita suruh itu. Itu menunjukkan bahwa diri kita ini adalah marah yang tercela. Bakhil, kikir. Apakah kita selama ini masih dianggap tergolong orang yang bakhil atau kada? Kita periksa diri kita, kita renungi, kita kontrol hati kita. Apakah selama ini kita masih orang bakhil atau sudah keluar dari golongan itu?
kibir, sombong, ujub, ria, hasad, dengki, su'uzzan, sangka jahat. Sangka jahat ini ada sangka jahatnya kepada Allah, ada sangka jahat kepada makhluk Allah. Apakah kita selama ini suka sangka jahat kepada Allah? Apakah kita selama ini suka sangka jahat kepada makhluk Allah? Nah, kita memeriksa, menganalisa diri kita itu merupakan tafakkur yang besar, nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahat sangka kepada Allah antara lain contohnya umpamanya kita berdoa lawan Allah, lalu doa kita ini belum hanya terwujud lagi, lalu kita mengambil kesimpulan Allah kadang ngabulkan doaku. Nah, itu buruk sangka dengan Allah. Buruk sangka dengan Allah. Buruk sangka dengan makhluk Allah contohnya kita bertemuan kawan kita kadang menguringi kita, kawan kita kadang menagur kita, lalu di hati kita berkesimpulan sarik napa kalawan aku maka kada tak urihing bertemuan tadi. Itu buruk sangka. Padahal masih masih bisa diihtimalkan. Barangkalinya kada menagur itu di pikiran apakah dipikirakannya, atau kesibukan apakah nang ngisi sibuk sehingga inya kada sampat menagur aku. Itu ihtimal yang mungkin yang sangat bisa terjadi. Jangan langsung berdasarkan sarik napa kadu aku saruan kada menyeruani. Barangkali sidin lupa, barangkali sidin kada ingat lalu kada takiau. Kan boleh jadi itu. Nah, kayak apa andai kata diihtimalkan seperti itu. Jangan sampai kita mengambil kesimpulan sidin itu kada baik lawan kita, orang itu kada baik lawan kita. Nah, itu su'uzzan. Kita disuruh tafakur, apakah selama ini kita suka lawan su'uzzan itu. Lalai termasuk sifat yang membinasakan. Lingah. Lalai artinya lalai dalam arti mensyukuri nikmat Allah. Dapat rezeki ini, dapat rezeki itu, dapat rezeki macam-macam, kada ada mensyukuri lawan Allah. Lalai. Lalai terhadap mengambil hikmah kepada sesuatu musibah yang menimpa. Ada hal-hal yang kada nyaman datang kepada kita, kita lalai mengambil hikmahnya. Sudah 4-5 hari hanya merasa ada hikmahnya. Tipuan atau gurur bahasa agamanya. Apakah kita selama ini tergolong orang-orang yang masih tertipu? Tertipu dengan ayat-ayat Allah. Tertipu dengan hadis-hadis Rasulullah. Tafakkur kita, memeriksa kita kepada diri, apakah selama ini aku tertipu dengan ayat-ayat Allah itu? Karena kada sedikit ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah itu kalau dipahami secara cepat dan sembarangan, itu membuat kita terperdaya, tertipu dengan ayat-ayat Allah itu. Dicontohkan seseorang yang beriman yang masih suka melakukan maksiat kepada Allah, ngarannya al-mu'minul asi,
orang mukmin yang suka berbuat maksiat. Nah, orang mukmin yang berbuat maksiat ini dia mengiktikadkan, ujarnya innallah ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun penyayang. Bujur itu kada salah. Al-Quran banyak menyebut itu, Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Aku berharap dapat ampunan dan rahmat Allah, ujar orang mukmin yang suka maksiat nih. Allah tuh maha pengampun juga, Allah tuh maha penyayang juga. Aku berharap mudahan dapat ampunan Allah, aku berharap mudahan dapat rahmat Allah. Dan dalam hadis kudusi Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku ni jar Tuhan menurut sangkaan hambaku kepadaku. Jika hambaku itu menyangka aku ini pengampun, memang aku pengampun. Jika hambaku menyangka aku ini marah, aku marah. Nah, jadi ujar si mukmin nang ahli maksiat tadi, aku sangka baik lawan Tuhan, Tuhan mengampuni aku. Dan aku berharap dapat ampunan Allah. Nah, ini contoh orang beriman yang maksiat yang tertipu dengan ayat Allah dan hadis-hadis Rasul. Di mana tertipunya? Tertipunya di mana? Aku berharap dapat rahmat Allah, karena Allah tuh maha pengampun penyayang. Nah, di situ letaknya tertipu. Inya kada kau membedakan apa arti berharap, apa arti berangan-angan. Apa arti berharap, apa arti mahayal. Ini kada kau membedakan, sehingga dia tertipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaq man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Artinya, orang yang cerdik itu, kata Rasulullah, orang yang menghitung dirinya dan dia beramal untuk sesudah mati. Itu orang cerdik. Orang yang bodoh itu, kata Rasulullah, adalah orang yang mengikuti kemauan nafsunya dan dia berangan-angan atas Allah dengan berbagai macam angan-angan. Nah, ini selalu berbuat maksiat, tapi berangan-angan dapat ampunan Allah. Cuma kada kau membedakan apa arti berharap itu, apa arti berangan-angan. Ini membuat inya terperdaya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Firman Allah mengatakan, orang-orang yang beriman dan mereka meninggalkan perbuatan jahat menuju perbuatan baik dan dia berjuang di jalan Allah, mereka itulah yang berharap dapat rahmat Allah. Nah, andai kata orang yang maksiat ini dia berhenti melakukan maksiat, dia tobat kepada Allah, lalu dia berharap dapat ampunan Allah, nah itu bujur. Tapi kalau dia masih suka melakukan maksiat, tapi dan mengangan-angan, mencita-cita agar dapat ampunan Allah, itu kada berharap karena itu mengangan-angan. Kalau kita misalnya besi pahumaan kadada, minjam pahumaan orang kada, bahuma kada juga. Atau kita besi pahumaan cuma kada dihumai.
diletakkan sekosong-kosongnya. Begitu orang mengatam, kalau kita bersuara, mudahan pahomaan kujo kawa dikatam gana isok. Nah itu mencita-cita ngarannya angan-angan. Lain berharap itu. Kalau inya bisi pahomaan, ditanaminya, dirawatnya, diharagunya, lalu isuk mengatam, lalu nya berharap, mudahan isuk aku kawa mengatam. Nah ini ngarannya harap. Nah kebanyakan kita manusia ini tertipu, kadang kau membedakan mana antara harap dan mana antara angan-angan. Orang yang ingin dapat rahmat ampunan Allah, tetapi dia kada bergerak ke arah itu, ngarannya angan-angan. Orang yang ingin dapat rahmat ampunan Allah, tapi dia minta ampun dan istighfar, nah itu ngarannya berharap. Nah kita disuruh berpikir, apakah kita selama ini orang yang berharapkah atau orang yang berangan-angankah? Angan-angan Tuhan supaya mengampuni, angan-angan mati surga kada berhisab, angan-angan selamat dari fitnah kubur, angan-angan lulus di titian siratal mustaqim, ingin masuk surga di surga Firdaus, tapi kada ada bahannya, kada ada kelakuan pekerjaannya ke situ. Itu ngarannya beangan-angan, tertipu. Ditakuni nih semuaan kita, hendaklah ke surga Firdaus, hendak semuaan. Tapi kada ada gawiannya, nah itu mah angan-angan ngarannya. Kalau berharap tuh orang nang bekerja, beribadah habis waktunya siang malam, lalu nya berharap mati masuk surga Firdaus, nah itu bujur berharap. Nah itu nang termasuk perlu ditafakurkan dan lain-lainnya. Dan ia menyelidiki dari hatinya akan sifat-sifat ini. Diteliti, diselidiki di hati sifat-sifat tadi. Kalau ia menyangka bahwa hatinya itu bersih daripadanya, maka ia berpikir tentang cara mengujinya dan mencari persaksian dengan tanda-tanda atasnya. Pemanya periksa hati kita, kita selidiki hati kita. Oh, sudah bersih dari sifat-sifat tercela. Jangan percaya. Coba tes, bujur kada bersih. Karena sesungguhnya nafsu selama-lamanya ia berjanji dengan berbuat kebaikan dari dirinya dan ia mengingkarinya. Nafsu selalu mengatakan, oh sudah bersih hati engkau dari takabur, sudah bersih hati engkau dari ujub, sudah bersih diri engkau dari terperdaya, tertipu tadi. Jangan percaya. Kita periksa, kita uji apakah bujur atau kada nang ujar nafsu tadi. Maka apabila diri mengaku tawadhu' dan terbebas dari kibir, kesombongan, maka semestinya ia mencobanya. Coba. Antara lain mencobanya itu dengan membawa satu ikat kayu bakar di pasar. Ini orang dahulu kada ada peminyak gas bemasak itu, kada ada kumpur gas, masak kayu bakar. Jadi nukar kayu bakar di pasar, bawa seorang ke rumah. Jangan menyuruh orang bawa, jangan menyuruh budak, jangan menyuruh hamba, bawa seorang. Kalau sanggup kita membawa itu, kada ada rasa malu kepada makhluk Allah, berarti sudah terbebas dari kesombongan dalam masalah itu. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, waktu beliau menguji diri beliau apakah masih ada sombong atau kada, masih melakukan hal seperti itu. Sebagaimana orang-orang dahulu telah mencoba dirinya dengan demikian. Dan apabila diri mengaku bersifat hilim, maka ia menghadap kepada kemarahan yang diperoleh dari orang lain. Kemudian ia mencobanya dengan menahan amarah. Periksa diri kita.
Apakah diriku ini pemarahkah, masih di jalan yang salah marahnya, ataukah diriku ini sudah punya sifat hilim, lawannya sifat marah. Ujar nafsu, sudah bersih ikam dari marah, ikam sudah bersifat hilim, sudah bukan lagi bersifat pemarah. Jangan percaya, coba bakal lakuan kayak apa supaya disariki orang. Bila orang sarik lawan seorang, kita mampu menahan diri, kada sarik lawan orang yang menyariki itu, nah berarti sudah bujur, kita terbebas dari sifat marah itu. Dan seperti itu juga pada sifat-sifat lain. Inilah tafakkur tentang apakah ia bersifat dengan sifat yang dibenci atau tidak. Dan bagi yang demikian ada tanda-tanda yang telah kami sebutkan pada Rub'il Muhlikat dalam kitab Ihya Ulumiddin. Apabila tanda menunjukkan kepada adanya, periksa hati apakah masih ada bersifat sombong, ternyata ada, maka ia berpikir tentang sebab-sebab yang menjahatkan sifat-sifat ini padanya. Kalau kita periksa hati kita ternyata masih ada sombong, nah kita cari sesuatu yang menjahatkan sifat sombong itu. Hadis-hadis Nabi kita baca yang mencela, mencaci maki sifat sombong. Kita cari Al-Quran yang mengatakan begitu beratnya orang-orang yang sombong. Dan jelas bahwa sumber sifat-sifat ini adalah dari kebodohan, kelalaian, dan jahatnya batin. Kenapa orang sombong? Karena inya bodoh, karena inya lalai, karena inya kada punya ilmu pengetahuan yang benar. Sebagaimana jikalau ia melihat pada dirinya ujub dengan amal. Sekarang ini aku nih masihkah ada bersifat ujub atau kada? Ujub itu katuju mengakui kehebatan diri. Katuju benar merasa bahwa diri seorang ini adalah bersih. Diri seorang ini adalah kada berdosa. Itu ujub. Merasa bahwa diri seorang ini adalah sempurna. Nah, itu ujub. Merasa bahwa diriku ini kuat beribadah. Ujub. Orang kadang tahannya baca Quran 4-5 jam, mun aku 10 jam soal duduk tahan. Merasa bahwa dirinya mampu demikian. Bila merasa demikian, ujub ngarannya. Nah, sebagaimana jikalau ia melihat pada dirinya ujub dengan amal, lalu ia berpikir dan berkata, hanya saja amalku itu dengan badanku, anggota badanku, dengan kemampuanku dan kehendakku. Dan semua yang demikian itu tidak dariku dan tidak kepadaku, dan hanya saja itu adalah ciptaan Allah dan karunia-Nya atasku. Ini menghilangkan ujub. Kita boleh aja ingat, boleh aja merasa kehebatan diri, boleh. Kita merasa bahwa kita punya kemampuan yang luar biasa dibanding orang. Ada apa-apa, asal ingat bahwa itu adalah anugerah Allah. Nah, supaya jangan ujub. Maka dialah Tuhan yang menciptakanku dan menciptakan anggota badanku
dan menciptakan kemampuanku dan kehendakku, dan dialah yang menggerakkan anggota tubuhku dengan kudratnya, dan begitu pula kemampuanku dan kehendakku. Allah semuanya. Maka bagaimana saya kagum ujub dengan amalku atau dengan diriku, sedang saya tidak berdiri bagi diriku dengan diriku. Kayak apa aku hendak ujub dengan diriku, sedangkan diriku kada mampu berdiri sendiri. Para ulama mengatakan, man arada ayyaksir ujuba fa'alaihi bi arba'ati asya. Siapa yang hendak memecahkan ujub, maka ada caranya, 4 perkara supaya jangan ada ujub. Pertama, mereka mengatakan ayyarat taufik minallah. Ayyarat taufiqa minallah. Kita beribadah, membaca Al-Quran, baca Quran atau membaca salawat, kada terasa begitu asiknya kita membaca Quran, sekalinya sudah 5 jam kita duduk. Sudah 5 jam membaca Al-Quran atau membaca salawat. Nah, untuk menyelamatkan amal ini supaya jangan diserangnya ujub, yang pertama kita ingat bahwa taufik itu dari Allah. Aku nih kawa kacamini nih, itu adalah dari Allah. Kenapa aku rasa nikmatnya beramal hari ini? Itu adalah dari Allah. Yang kedua, ayyanzura ilan na'ma allati manallahu alaih, bahwa dia memandang kepada nikmat-nikmat yang diberikan Allah atasnya. Aku membaca Quran kawa sekian lawas. Nah, kita ingat satu nikmat saja, nikmat mata. Nikmat mata ini adalah pemberian Allah. Jakanya mata kada melihat, jangankan 5 jam sambar aja kada kau membaca. Yang ketiga, ayyakhafa an la yaqbalallahu amalah. Yang ketiga, dia takut kalau Allah kada menerima amalnya. Aku beramal sekian jam, namun tentu diterima Allah. Nah, bila hati kita ini masih merasa belum tentu diterima Allah, kada mau ujub. Nang mau ujub itu nang asa sudah pasti diterima Allah. Yang keempat, ayyanzura ila dzunubihi wa taqsirihi qabla dzalik, bahwa ingatlah dosa-dosa, kelemahan, kekurangan kita sebelum ini. Hari ini aku bujurnya kau beribadah sekian lawas, tapi dibanding dosaku dahulu mana banyaknya, sering banyakan aku berbuat dosa juga. Nah, 4 hal itu menghilangkan ujub di dalam hati kita. Jadi kalau kita datang perasaan bahwa kita ini hebat, bahwa kita ini merasa harap, ingat akan 4 itu supaya selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia merasa pada dirinya dengan kibir, kesombongan, maka ia menetapkan atas dirinya akan kedunguan padanya. Kalau kita ini merasa bahwa diri kita ini lebih hebat daripada orang lain, kalau kita merasa bahwa diri kita ini lebih bersih dari orang lain, padahal kan lawan diri kita pembungulnya itu igam. Kalau kita tuh merasa ini bedanya antara ujub lawan sombong. Ujub ini kada perlu ada orang lain, bisa ada sendirinya.
Kalau takabur tuh ada tandingan. Aku harap pada inya, harap pada orang tuh takabur. Kalau merasa harap saurangan nah tuh ujub. Nah, bila mana kita menetapkan bahwa diri kita ini lebih hebat dari orang lain, lebih suci dari orang lain, lebih zuhud dari orang lain, sebenarnya diri kita paling bunga, paling bodoh. Jadi di saat kita mengatakan atau merasakan bahwa kita ini adalah orang yang hebat daripada yang lainnya, di saat itu kita orang yang paling hina di sisi Allah. Anak ditarusakan dasara, anak beristighfar dasara, anak bebulik baik istighfar, tarusakan jadi orang hina di sisi Allah, tarusakan perasaan apa haratnya tadi. Dan ia berkata kepadanya, kepada dirinya sendiri, mengapa kamu memperlihatkan dirimu lebih besar? Kenapa ikam merasa harap pada orang? Sedangkan orang yang besar adalah orang yang di sisi Allah orang besar. Nangaran orang hebat tuh orang yang hebat di sisi Allah. Dan yang demikian itu dapat tersingkap setelah mati. Di akhirat kita nang tahu siapa manusia yang besar di sisi Allah. Dalam dunia belum jelas. Dan banyak sekali orang kafir pada waktu sekarang meninggal dunia dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan bercabutnya dari kafir. Dan banyak sekali orang muslim meninggal dunia dalam keadaan celaka disebabkan berubah keadaannya ketika mati dengan mati su'ul khatimah. Ada tentu. Di zaman sebelum zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan ada seseorang yang sudah 70 tahun beribadah kepada Allah dan full malam ibadah siang puasa. Boleh dikatakan orang ini kada berbuat dosa, hidupnya pun diuzlah berasing pada orang lain. Sudah 70 tahun kada tahu di manusia, hanya beribadah melulu. Satu malam Sidin berdoa kepada Allah. Begitu berdoa kada kabul doanya kada kabul. Doa kada kabul. Nah begitu doa itu kada kabul, inya berkata kepada dirinya, ujarannya lawan dirinya, jaka ikam nih dirinya ini hebat di sisi Allah, sudah kabul doa ikam. Berarti ikam ini hina di sisi Allah. Buktinya doa kada kabul. Nah, habis cerita. Malam bermimpi si laki-laki ini ditemui malaikat. Ujar malaikat, wahai laki-laki, waktu engkau mengatakan bahwa diri ikam itu kada baik, makanya kada kabul doa. Itu pahalanya lebih besar daripada engkau beribadah selama ini. Pahalanya lebih besar daripada engkau beribadah selama 70 tahun ini. Karena merasa bahwa diri ini sebenarnya adalah hina, merasa diri ini adalah kada baik. Makanya tadi kalau orang merasa dirinya baik, itu orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa lain diucapkan aku kada baik kan macam itu bang. Atau menulis surat misalnya dari kawan ikam, dari hamba Allah yang banyak dosa, kada perlu ditulis itu dalam hati aja itu diandak. Kadang-kadang ada mengirim surat kayak itu nah dari al-fakir nang banyak dosa, nang banyak salah, pulang bin pulang. Itu menampaikan orang pulang kesalahannya. Itu dalam hati nih merasa, oh, jakanya aku nih baik, aku sudah enggak ini, kada mau macam itu. Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya, wahai Siti Aisyah, ujar orang,
kapan seseorang itu baik? Aisyah menjawab, ketika dia merasa dirinya yang paling jahat. Ketika dia merasa dirinya yang paling jahat. Ditanyakan lagi kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kapan seseorang itu jahat? Ketika dia merasa dirinya terbaik. Ketika dia merasa dirinya adalah baik. Maka apabila ia tahu bahwa kesombongan itu membinasakan dan bahwa asal kesombongan itu adalah kebuduhan, maka ia bertafakur tentang pengobatan menghilangkan yang demikian itu dengan bahwa ia mengerjakan perbuatan-perbuatan orang-orang yang tawadhu. Namun sudah berpikir, kalau dapat kesimpulan diriku masih sombong, nyaman mau obati. Dan apabila ia mendapatkan pada dirinya syahwat makanan dan kerakusannya, periksa diri, ternyata diriku ini kada kawa, hendak memakan terus. Nah, kalau tidak ada makanan yang nyaman, hendak merasai. Maka ia bertafakur bahwa ini adalah sifat binatang. Oh, berarti aku samaan binatang. Kalau tak lihat makanan lo hendak aja. Dan jikalau pada syahwat makanan dan persetubuhan ada kesempurnaan, niscaya demikian itu termasuk sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para malaikat. Makanya memakan itu nah, ada kesempurnaan di situ, niscaya malaikat bersifat dengan itu. Malaikat tuh ada mau makan, ada mau minum, ada urusan itu. Seperti ilmu, nah itu sifat-sifat kesempurnaan dan kudrat, dan niscaya tidak bersifat dengannya binatang. Dan manakala kerakusan itu lebih menang atasnya, maka ia lebih serupa dengan binatang dan lebih jauh dari para malaikat al-muqarrabin. Dan begitu pula ia menetapkan atas dirinya tentang marah. Kemudian yang memikirkan tentang jalan pengobatan. Dan sekalian yang demikian itu telah kami sebutkan dalam kitab-kitab ini. Maka barang siapa yang menghendaki bahwa jalan pikir menjadi luas baginya, maka tidak boleh tidak dari menghasilkan apa yang ada di dalam kitab ini. Nah, kemudian macam yang keempat, sifat-sifat yang menyelamatkan. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. Ya
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما